Sebelumnya, nama saya Heru. Saya pembimbing kemasyarakatan kelas 1 Jakarta Barat. Apakah benar ini dengan Ibu Aditya? Iya, betul, Pak. Ibu, saya di sini ingin mewawancarai Ibu. Tujuannya terkait program pembebasan bersyarat yang Ibu ajukan. Apakah benar Ibu mengajukan program pembebasan bersyarat? Iya, betul, Pak. Untuk pertama, saya ingin bertanya, nama lengkap Ibu siapa ya? Aditya Paragita Yuniar. Ibu lahir di kota dan tanggal lahirnya bisa disebutkan? Bogor, 12 Juni 1988. Ibu lahir di bidan atau di rumah sakit, Bu? Kalau nggak salah sih dulu mama saya bilang lahirnya di Medan. Di bidan ya, Bu? Iya, Itu berarti lahirnya normal ya, Bu? alhamdulillah normal, Pak. Normal. Ibu selama ini pernah mengalami riwayat penyakit tidak, Bu? Penyakit berat maupun ringan yang Ibu alami? Ah, saya sih selama ini paling cuman kayak masuk angin aja, Pak, sama mah aja. Berarti pada saat lahir juga tidak ada masalah terkait kelahiran Ibu ya, Bu? Nggak ada. Untuk agama Ibu Islam ya, Bu? Saya pakai kerudung. Iyalah, Islam. Iya. Ibu untuk sukunya Bu asli orang mana, Bu? Saya campuran, Pak. Sunda Campuran. Kalimantan. Iya, Oh, Sunda Kalimantan. Yang Sunda Bapak atau Ibu? Ibu. Oh, Ibu. Berarti Bapak orang Kalimantan ya, Bu? Iya, Banjar kali, Pak. Banjar. Untuk pendidikan terakhir Ibu bisa disebutkan? Ah, satu. S1 Ibu. Iya. Ibu waktu SD mulai tahun berapa, Ibu? Tahun berapa ya? 1994 mungkin? Apa 93? Mm-mm. 1994 atau 1993 ya, Bu? Iya, Di SD mana, Ibu? di SD Cikertet, Pak. Untuk SMP-nya, Bu? Tahun berapa? SMP-nya tahun 1999 kayaknya, Pak. Saya mulainya tuh. Mulainya 1999. Ya. Di SMP mana, Bu? Di SMP Ciawi, Pak. SMP Ciawi. Ya. Lalu untuk SMA-nya, Bu? SMA-nya di Ciawi juga, Pak. Oh, di SMA Ciawi juga. Tahun Ya. berapa, Bu, masuknya? Tahun 2002. 2002. Untuk universitas yang Ibu terakhir itu di universitas mana, Bu? Universitas Nusa Manggala, Pak. Nusa Manggala. Masuk tahun berapa, Bu? Tahun 2005. Masuk tahun 2005. Ya. Lulus tahun, Bu? Tahun 2012. Masuk 2005, lulusnya tahun 2012. Ya. Di sini saya lihat dari SD sampai SMA, Ibu lulusnya tidak pernah tinggal kelas ya, Bu. Cuman di S1-nya ini Ibu menempuh selama 7 tahun. Kalau boleh tahu itu kenapa, Bu? Terkendala masalah apa? Uh, saya males-malesan aja sih, Pak, di akhir-akhir waktu kuliah itu. Pada saat penyusunan skripsi, Bu? Iya, betul. Itu malas-malasannya karena apa, Bu? Kalau boleh tahu? Lagi seneng main, Pak. Jadi saya banyak jalan-jalan aja gitu. Oh. Selama Ibu menempuh pendidikan formal, adakah organisasi yang pernah Ibu ikuti? Maksudnya formal di sekolah gitu, Pak? Iya, betul itu, Ibu. Saya ikut PMR, Pak, dulu.
Waktu kapan, Bu? Waktu SMP. SMP. Iya, Hanya ikut di SMP saja, Bu? SMP, terus waktu SMA ikut Rohis, Ya. terus waktu kuliah ikut klub sinematografi, Pak. Oh, berarti ini Ibu aktif dengan organisasi ya, Bu? Iya, bisa dibilang begitu. Pak, kalau selama menempuh pendidikan formal ini, Ibu pernah mengikuti lomba atau pernah mendapatkan ranking tidak, Bu? Saya waktu sama sekolah, Pak, saya tuh juara Iya, kelas betul. terus, Pak. Oh, selalu juara kelas, Bu? Iya, Dari SD sampai SMA? iya, juara kelas. Bahkan waktu SMA saya itu juara umum di sekolah untuk program IPS. Wah, Ibu berarti tergolong orang yang pintar ya, Bu? Ya, kalau Bapak bilangnya begitu, ya iya kali. Kalau boleh tahu, Bu, pekerjaan Ibu boleh diceritakan, Bu, terkait pekerjaan Ibu mulai dari lulus sekolah hingga terakhir kena kasus yang saat ini Ibu alami, bisa dijelaskan, Bu? Mulai dari mana dulu Hmm, setelah lulus? jadi habis kuliah itu saya nggak langsung nyari kerja sih, Pak. Saya ikut dulu kursus bahasa Inggris 3 Iya, bulan di LIA. Terus udah iya. gitu saya baru eh, nyari kerja tuh, Pak. Terus keterima di PT Century, itu di Bekasi kerjanya. Itu dari Terus tahun berapa sampai kapan, Bu? itu dari tahun 2013 sampai 2015 ya. Oh, berarti itu Ibu selama masih berkuliah ya, Bu, belum lulus? Udah dong, Pak, kan saya lulus tahun 2012. Saya kerjanya tahun 2013. Oh, kuliahnya lulus 2012. Iya, boleh lanjut, Ibu? Ya. Terus udah gitu saya masuk ke PT Cisarua itu sampai tahun kemarin lah, Pak. Berarti yang paling lama itu yang di PT Cisarua itu ya, Bu? Iya, Pak. Kalau boleh tahu di PT pertama, kenapa Ibu pindah ya, Bu? Atau berhenti bekerja? Alasannya? Panas, Pak. Panas. Panas. Saya itu kerjanya di lapangan. Oh, Ibu Panas, kena bekerja. debu. Saya males banget gitu, Pak. Oh, Ibu emang bekerja sebagai apa? Saya itu di bagian supervisor merchandiser juga, Pak. Oh, kalau di PT Cisarua, Kalau di PT Cisarua itu saya kebetulan dapat di office-nya, Pak, bagian administrasi. Ibu punya ciri-ciri khusus tidak, Bu? Jadi khusus. Kayak Ya, apa tuh, Pak? misalnya punya tato atau tanda lahir, luka. Hmm, saya ini kali, Pak, dulu pernah dioperasi sih, operasi Oh, buntu. oh, ada bekas operasi ya, Bu? Iya, Pak. Untuk alamat Ibu bisa disebutkan, Bu? Ah, alamat yang sekarang, Pak, Iya, di mana? di Gang Mandiri. Yang Gang Mandiri. Mandiri RT 5 RW 10 nomor Ya. 11 Kecamatan Palmerah. Kecamatan Palmerah ya, Bu. Iya, Pak. Untuk nama orang tua Ibu, ayah siapa, Bu? Ayah Ahmad Berkati, Pak. Pak Ahmad. Iya. Untuk umurnya, Bu, saat ini? Saat ini ayah saya udah nggak ada, Pak. Oh, sudah meninggal ya, Bu? Iya.
Meninggal tahun berapa, Ibu? Tahun berapa ya, Pak? Saya lupa sih persisnya, mungkin sekitar 2015-2016. 2015 atau 2016 ya, Bu? Untuk nama ibu kandung bisa disebutkan? Di Doha sana, Pak. Umur ibu saat ini, ibu kandung ibu? Ibu saya kelahiran tahun 62, Pak. Berapa tuh sekarang? 60 tahun ya? Oh, kelahiran 1962 ya, Ibu? Iya. Bisa diceritakan, Bu, terkait pola asuh yang orang tua Ibu terapkan kepada Ibu itu seperti apa ya? Maksudnya gimana, Pak? Misalnya pola asuh orang tua, cara mendidik Ibu seperti apa? Bisa dijelaskan? Orang tua saya itu terutama ayah itu keras sih, Pak. Dia tuh kalau ke saya suka ada jam malam gitu. Jadi kayak jam 5, jam 6 itu udah harus ada di rumah gitu kan. Terus kalau dari ibu sih, ibu saya baik. Kayak suka bantuin saya bikin PR atau belajar kayak gitu sih, Pak. Untuk status perkawinan Ibu saat ini, apakah sudah menikah? Belum, Pak. Belum ya? Maaf, Ibu merokok, Enggak. mengkonsumsi alkohol? Dulu pernah sih, tapi sekarang enggak. Bisa pertama kali mengkonsumsi alkohol kapan, Ibu? Kan ya, SMA kayaknya, Pak. Oh, SMA. Iya. Lalu berhentinya? Berhentinya SMA juga. Oh, SMA juga, Kayak cuman Ibu. coba-coba gitu loh, Pak. Oh, coba-coba. Karena ajakan teman atau bagaimana, Bu? Eh, Diajakin teman sih. Ajakin teman. Lalu kenapa Ibu berhenti? Soalnya saya udah nggak temenan lagi sama dia. Oh, berarti kalau masih berteman masih lanjut dong, Bu. Bisa jadi sih, Pak. Untuk narkotika Ibu mengkonsumsi atau tidak ya, Bu? Enggak dong, Pak. Tidak ya. Ya sih, itu soalnya alkohol juga cuma penasaran aja. Oh, cuma penasaran. Ibu waktu S1 jurusan apa ya, Bu? Saya di ilmu perpustakaan, Pak. Ilmu perpustakaan. Berarti Ibu punya keahlian khusus dong terkait perpustakaan? Saya bagian pengarsipan paling, Pak. Pengarsipan. Ibu punya keahlian lain tidak, Bu? Hmm, Apa ya? Saya bisa, ini sih, Pak, kalau dibilang bisa nggak terlalu juga ya, tapi saya tuh suka bikin ini loh, kayak gelang dari manik-manik kayak gitu. Oh, kayak Atau kerajinan bikin seperti itu ya, Bu? bros, iya. Keahlian itu Ibu dapatkan dari mana, Bu? Saya belajar otodidak, Pak. Oh, belajar otodidak. Ibu pernah ikut kursus selain yang dilihat tadi, Bu? Ikut kursus. Tanya enggak sih, Pak? Cuman itu aja. Itu aja ya, Bu? Iya, Pak. Ibu, saya ingin bertanya terkait orang tua, Ibu. Ibu pernah tahu tidak dari orang tua Ibu, kedua orang tua Ibu itu menikah secara sah di KUA atau nikah adat atau sirih, Bu? Nikah sah, Pak, kayaknya. Kayaknya. Soalnya saya kalau nggak salah pernah lihat buku nikahnya sih. Nikah sah. Oh, nikah sah ya, Bu? Terkait hubungan Ibu dengan kedua orang tua, bagaimana, Bu? Ya, baik-baik aja, Pak. Baik-baik aja. Iya. Pernah ada cekcok, Bu? Ya, kalau cekcok kecil-kecil sih ya pernah ya. Namanya juga anak ke orang tua kalau lagi ada pengennya. Oh, kayak ngamuk-ngamuk seperti itu ya, Bu? Iya. Iya. Untuk orang tua, Bu,
tinggalnya bersama ibu atau di mana ya, Bu? Untuk ibu. Saya tinggal sama orang tua, Pak. Oh, ibu kandungnya ibu tinggal di Palmera juga berarti ini, Bu, alamatnya sama ya? Oh, enggak, Pak. Maksudnya kalau di Palmerah itu saya ngekos. Tapi Ya. kalau pulang ke kampung halaman ya saya sama ibu Oh, ibu kandungnya Ibu Aditya di mana alamatnya? di Ciherang, Pak. Ciherang. Ya, Dia tinggal, kalau misalnya tidak bersama Ibu Aditya, tinggal bersama siapa? sendiri. Oh, sendiri. Ya sendiri Ibu kan anak saya tunggal anak ya? tunggal, Pak. Oh, anak tunggal. Terkait kasus yang menjerat Ibu, Ibu tahu tidak? Ibu terjerat kasus apa? Pasal berapa? Saya tuh kena pasal pencurian ya, Pak, kalau nggak salah. Tapi kalau pasalnya saya nggak tahu. 36 Ibu, berapa gitu. Ibu waktu persidangan memang tidak mengikuti. Saya ikut sih, Pak. Tapi kan saya nggak mau ingat-ingat kayak gitu. Terkait putusannya, Ibu tahu Ibu kena putusan berapa tahun penahanannya? Kena 3 tahun, Pak. 3 tahun. Iya. Ibu, saya mau bertanya, Bu, selama Ibu menjalani proses pidana di Lapas Perempuan Jakarta, Bu, kegiatan kemandirian apa yang telah Ibu ikuti? Kalau kemandirian di sini saya ikut apa ya? Di sini tuh ada ini juga kan, ada kayak bengkel-bengkel seni gitu ya. Saya ikut itu. Bengkel-bengkel seni. Oh, maksud Ibu mungkin kerajinan kerajinan tangan kali ya, Bu? Ya, Membuat apa itu, Ibu? kayak bikin apa kotak tisu dari anyaman kayak gitu. Sampai saat ini, Bu, masih Eh, mengikuti? kenapa? Masih sampai saat ini mengikutinya? Eh, masih sih, Pak. Tapi ini Masih saya ya? lagi bosen, Pak. Bosan? Bosan Ya, kenapa, Bu? bosen. Ya, habis kegiatannya gitu-gitu aja kan. Oh, memang Ibu ingin kegiatannya seperti apa? Yang menantang gitu loh, Pak. Ad- Contohnya bisa disebutkan? Ya, ada kegiatan rafting atau naik flying fox gitu. Oh, maksudnya kegiatan refreshing, ya itu maksudnya. Iya, iya Pak, satu bosen. Memang sehari-harinya Ibu di dalam lapas kegiatannya ngapain aja, Bu, dari pagi? Saya tuh kalau pagi tuh paling ikut senam sebentar, terus berjemur, terus udah gitu ini apa langsung ke bengkel itu kan habis sarapan, terus istirahat, terus udah gitu nanti sore-sore ya nggak ngapa-ngapain Pak, kayak cuma nunggu waktu apa waktu rekreasi doang kayak gitu di dalam lapas gitu. Oh, untuk sholatnya Ibu melakukan sholat di masjid atau tidak? Di masjid, Pak. Oh, tidak ya. Saya ikut di masjid, Pak. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang nggak ikut atau nggak sholat Kadang, sama sekali. kadang-kadang nggak ikut. Oh, gitu. Eh, Terkait lingkungan Ibu di tempat tinggal Ibu ngekos, Ibu dekat nggak dengan warga sekitar di ke Palmera itu? Di sini mah enggak, Pak. Orangnya ini apa masing-masing. Memang bentuknya perumahan atau komplek, Bu? Yang gimana ya?
Ya, kalau dibilang perumahan enggak juga sih, Pak. Kayak rumah-rumah biasa aja gitu berjejer. Tapi tidak dekat ya, Ibu? Enggak, Pak. Untuk tempat ibadah dan sekolah di daerah Ibu, apakah ada? Hmm, kalau tempat ibadah ada, Pak. Ada masjid 2. Kalau sekolah, kayaknya saya sempat sih, Pak, ngeliat beberapa kayak SMP 10, SMK 12 gitu ada. Ibu tahu profesi rata-rata warga sekitar itu apa? Bisnis, Pak. Rata-rata Dagang, bisnis. dagang. Hmm, dagang. Ya. Ngewarung atau punya perusahaan, Bu? Hmm, kalau saya lihat di sini sih ada yang punya, ada PT, ada yang warung juga, tapi banyaknya warung sih, Pak. Warung makanan, warung sembako. Untuk pendidikan rata-rata warga sekitar, apakah Ibu tahu? Enggak, Pak. Tapi sih kayaknya Enggak. SMA ada SMA. Ibu tahu dari mana itu? kayaknya. Ya kan saya bilang kayaknya, Pak. Oh, kayaknya. Berarti ini Ibu kurang terlalu dekat dengan warga sekitar ya, Bu? Enggak, Pak, enggak tahu. Terus terkait keamanan dan ketertiban di wilayah tempat tinggal Ibu, apakah ada security yang menjaga atau dilakukan siskamling? Kalau di kosan yang saya tempatin sih ada security-nya, Pak. Tapi kalau di lingkungan kayaknya nggak ada siskamling gitu sih. Tapi saya juga jarang dengar ada apa kayak pencurian kayak gitu sih, jarang. Oh, berarti di sekitar rumah Ibu aman ya? Tidak ada, jarang sekali terdengar tindak pidana ya? Iya, Pak. Nah, ini kan Ibu kasusnya pencurian ya, Bu? Bisa Iya. dijelaskan, Bu, terkait kronologi terjadinya pencurian itu? Ya, jadi gini, Pak. Saya itu kan dulu punya pacar. Nah, terus pas di hari itu, dia itu minjem ATM saya. Tapi udah gitu, habis saya kasih ATM saya, itu kan juga saya lagi nggak megang uang banyak ya, Pak, gitu. Kayak cuman 10.000 lah gitu. Terus udah gitu, eh dia tuh bawa ATM saya, si cowok saya itu. Terus saya ya udah kan karena udah janjian dalam mall, ya udah saya inilah jalan-jalan dulu lah gitu. Masuk Mhm. tuh ke satu toko mini cup. Terus Ya. udah gitu eh di dalam tokonya kan saya sebenarnya udah coba ngehubungin cowok saya itu kan, Pak, gitu. Saya coba telepon gitu, gitu. Ternyata dia tuh ini tiba-tiba HP-nya mati, nggak tahu juga gimana gitu. Terus udah gitu kayak apa namanya, nggak tahu gitu, Pak, ya dapat setan dari mana gitu. Kayak ya udahlah ambil aja sih, gitu kan, kayak ini kan barangnya kecil, saya bawanya tasnya tuh tote bag kayak gitu kan, kayak nggak mungkin juga kelihatan gitu. Ya udah saya ambil. Ibu ingat ya, kejadiannya tanggal berapa? eh Tanggal berapa ya, Pak? Nggak tahu, Pak, udah nggak ingat. Kayaknya sekitar Juli, Juli apa Junian gitu. Oh gitu. Berarti ini latar belakang Ibu melakukan hal tersebut bukan karena kesengajaan ya, Ibu? Atau bagaimana? Ya gimana ya, Pak? Habis tuh pertama saya lagi kesal, terus ya udah gitu kayak ya gitu kayak nggak tahu, makanya saya bilang dapat setan dari mana tuh gitu. Ya udah ambil aja barangnya. Pada saat Ibu mengambil barangnya, itu Ibu langsung tertangkap atau bagaimana, Ibu? Hmm, jadi kan
pas saya ambil itu, ya udah kan saya seperti biasalah pura-pura gitu, nggak ada gimana-gimana. Tapi pas saya keluar itu ada mesin apa gitu Mas, saya nggak tahu bunyi. Terus saya dicegat sama ininya, apa si SPG-nya itu, SPG, SPB yang di situ. Terus digeledah. Digeledah, baru ketemuan barang buktinya, seperti itu, Bu. Iya, Pak. Lalu waktu itu datang pihak kepolisian kan ya, Bu? Ibu tahu dari kepolisian mana itu? Dari kepolisian, nggak tahu sih Pak, kayaknya sini dah, sini juga, Palmerah, Bu. Palmerah iya. Oh, berarti barangnya itu belum sempat Ibu ambil ya, Bu? Gimana? Untuk barangnya yang dicuri itu sudah diambil sama Ibu, cuman Ibu tertangkap, jadinya barangnya itu tidak sempat Ibu bawa kabur ya? Ya iyalah Masih Pak, di dalam gimana, toko. udah keburu dicegat. Emang tuh ya si cowok saya tuh brengsek. Coba kalau dia nggak tiba-tiba ngilang kayak gitu. Oh iya, Ibu. Saya rasa sudah cukup terkait penggalian data yang saya lakukan untuk saat ini kepada Ibu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait proses program pembebasan bersyarat ini. Setelah ini saya akan menghubungi penjamin Ibu yang di sini adalah ibu kandung Ibu sendiri untuk melakukan kunjungan rumah dan wawancara. Selesai saya mewawancarai orang tua Ibu, baru saya akan membuatkan hasil laporan penelitian yang telah saya lakukan. Laporan itu akan disidangkan di sidang TPP kan di kantor Bapas Jakarta Barat. Dari hasil sidang TPP, baru laporan hasil litmas ini akan dikirim ke lapas untuk diproses terkait program pembebasan bersyaratnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu? Nah ini kira-kira saya kapan sih Pak bisa keluar dari sini Pak? Sidang TPP-nya Untuk kapan? Nanti terus kalau udah dikirimin lagi ke sini, saya bisa langsung keluar nggak Pak? Untuk sidang TPP di Bapas itu akan segera dilakukan setelah saya selesai membuat laporan hasil litmas ini, dan hasil litmas ini dibuat setelah saya melakukan wawancara kepada penjamin Ibu yang di sini adalah ibu kandung Ibu ya kan. Lalu nanti setelah selesai litmas ini akan saya kirim ke lapas. Nah, di lapas itu juga ada yang namanya sidang TPP. Setelah disidang TPP kan oleh lapas, lalu akan dikirim ke Dirjen Pas untuk mengeluarkan SK pembebasan bersyarat Ibu. Terkait kapannya, Ibu kan juga di sini saya lihat datanya mendapatkan remisi ya, Bu. Nah, untuk tahu Ibu 2/3-nya kapan, itu dari pihak lapasnya. Tapi tetap harus menunggu SK pembebasan bersyarat Ibu keluar. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah jelas, Ibu? Iya Pak, sudah jelas. Berarti intinya saya masih agak lama ya Pak di sini ya, sampai nunggu SK-nya turun dulu. Iya, Ibu. Ibu bersabar aja ya. Hingga nanti Ibu mendapatkan program pembebasan bersyarat ini, saya harapkan Ibu tetap selalu menjaga kesehatan, berkelakuan baik, tetap rajin ibadah, dan tetap mengikuti program pembinaan yang saat ini Ibu ikuti. Seperti itu, Ibu. Ya. Ya Terima Pak. kasih, Ibu, atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.